Jadi orang hasud, layasud. Orang hasud iri dengan orang lain, iri dengan kesuksesan orang lain, tidak akan naik dia. Tidak akan jadi orang sukses. Al-hasud layasud. Orang hasud tidak akan naik dia. Dia bakal begitu-begitu saja. Sehingga di dalam sebuah hadisnya Rasulullah juga bersabda, al-hasadu ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Hasud itu, iri itu memakan, menghabiskan amal, pahala sebagaimana kayu bakar dihabiskan oleh api. Saking cepatnya habis, saking cepatnya habis, sehingga bahaya. Dan hasud ini adalah sesuatu yang sifatnya naluri, makanya harus diperangi. Hasud itu naluri di tiap jiwa manusia. Jadi spontan hasud itu biasa, maka perlu diperangi. Otomatis melihat orang lain lebih baik itu otomatis kita tidak senang, itu otomatis biasa begini, langsung. Bahkan anak kecil pun mengerti. Kalau satu anak umur 1, 2, 3 tahun disayang ibunya, begitu datang adiknya, hasudnya langsung keluar, padahal tidak ada yang ngajari dia. Itu buktinya bahwa hasud itu memang bawaan manusia. Dia hasud ya. Dia melihat adiknya lebih disayang, lebih banyak digendong ibunya. Sekarang dia digendong, sekarang dia tidak digendong. Akhirnya dia mulai berulah dari sifat iri itu, walaupun tidak dosa irinya tadi karena dia belum berakal. Tapi sifat iri itu mulai kecil sudah ada. Sifat naluri manusia itu. Nah, tinggal manusia ini bagaimana memeranginya. Dan hasud itu adalah di antara perbuatan maksiat besar yang dilakukan awal ketika Iblis hasud dengan Nabi Adam. Iri dia dengan Nabi Adam. Kok enak dia disuruh sujud sama dia. Hasud sak sombongnya bareng gitu. Dia hasud sekalian sombong. Dia tidak senang kalau Nabi Adam dimuliakan Allah. Kenapa Allah mengatakan ja'ilun fil ardi khalifah? Kenapa kok dia kenapa kok bukan saya? Kenapa saya harus tunduk sama dia? Ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia, kata Iblis. Dia dicipta dari tanah, saya dari api. Padahal tanah lebih banyak manfaat daripada api. Anda dikasih api 1 hektar sama dikasih tanah 1 hektar, pasti lebih milih tanah. Buat apa milih api? Kita pasti lebih senang tanah. Walaupun api itu memang bermanfaat, tapi tanah itu lebih dingin. Ini sifatnya seperti itu. Kemudian hasud. Nah, sehingga hasud itu adalah rasa yang sangat manusiawi. Tinggal manusianya harus memerangi. Nah, memeranginya ini tidak mudah. Jangan tidak bisa hanya dengan berdoa saja. Harus dipaksa. Nah, diantaranya melihat orang lain sukses, hati merasa ada itu rasa kok dia, kok bukan saya. Kok dia, padahal saya lebih pintar dari dia. Kok dia yang didahulukan oleh seseorang yang saya cintai? Kenapa kok bukan saya? Kenapa kok dia? Kenapa itu? Nah, makanya ada beberapa ulama seperti Habib Umar bin Hafid, beliau tidak mau muji santrinya di depan santri lain. Tidak pernah itu ceritanya. Jadi beliau tidak mau muji santri lain. Biasa, semua biasa. Karena takut jaga tadi itu tadi. Kalau yang satu dipuji, yang lain pasti merasa nyesel atau ada. Bisa jadi kalau tidak baik bisa iri. Makanya menjaga hati orang itu tidak gampang. Nah, sehingga diatur oleh Allah macam-macam. Di dalam sebuah syair dikatakan, ala qul liman dhallani hasiba, ala qul liman dhallani hasida, atadri ala man asa'tal adab, asa'ta ala Allahi fi khalqih in lam takun tardo lima wahaba. Atau seperti itu syair. Dikatakan, ala qul, hei katakan kepada orang-orang yang senantiasa hasud sama saya, dhallani hasida, yang memayungi saya dengan rasa hasud. Anda kalau dipayungi, maka Anda akan terus di bawahnya, di bawah naungannya. Anda pakai payung, ada matahari dari atas, maka Anda akan terus di bawah bayang-bayang payung. Maka bahasanya itu dhallani hasida, dia yang memayungi saya dengan
hasud. Jadi kemana-mana dihasuti terus. Loro hasud, sukses hasud, beli sepeda motor hasud. Atadri alaman asatal adab. Apa kamu tahu, wahai orang yang hasud, kamu sedang kurang ajar sama siapa? Katanya si penyair. Asata 'alallahi fi khalqi. Kamu telah berburuk sangka kepada Allah atas apa yang diciptakan oleh Allah. Di dalam makhluknya Allah, semua ini penciptaannya Gusti. In lam takun tardoli ma wahaba. Kalau kamu tidak ridho dengan apa yang Allah berikan sama saya ini tidak punya apa-apa. Ada apa kamu hasud sama saya? Kalau nggak terima laporan nang pangeran. Oh, saya ini dikasih oleh Gusti. Saya pintar dari Allah, saya ganteng dari Allah, saya sukses dari Allah, saya punya mobil dari Allah, saya punya rumah, saya punya istri, saya punya anak, semua dari Allah. Lah kalau kamu tidak terima sama yang saya miliki, komplain ke Allah, jangan ke saya. Kamu minta sama Allah, kenapa ya Allah dia dikasih, saya kok tidak? Kamu sedang kurang ajar sama pangeran ini, bukan kurang ajar sama saya. Allah kalau sudah dikasih hasud ini repot. Dan hasud itu menghancurkan manusia. Hancur manusia karena hasud. Karena dia akan fokus untuk bagaimana supaya menang dari orang yang dihasuti tadi. Dia tidak akan fokus dengan kemajuan dirinya, dia akan fokus dengan kehancuran musuhnya. Lah orang yang kalau mikirkan orang lain, berarti dia tidak akan sempat mikirin dirinya. Kan banyak orang hasud seperti itu. Ada salah satu saudara kita, teman kita yang dihasuti luar biasa, sampai difitnah segala macam, sampai masuk penjara. Padahal sama sekali tidak tahu, tidak salah sama sekali. Iri karena ini memiliki kemampuan lebih dari dirinya, diberi oleh Allah kemudahan lebih dari dirinya, dan itu banyak. Dan itu tidak gampang, apalagi bertemu dengan orang-orang yang tidak biasa ngaji. Orang yang urusannya dunia tok, dia tidak ngerti taklim sama sekali, dia tidak tahu takdir itu bagaimana, dia tidak tahu bahwa ini aturannya Allah. Waduh ya, tambah sakit terus. Kemarin ini, sekarang tanggal berapa? 10 Maret 2021. Kemarin tanggal 9 Maret saya ke satu toko besar, kemudian di situ saya ketemu sama yang jaga toko, kebetulan kenal sama saya. Saya bilang, saya perlu keramik. Saya perlu keramik ini. Dia bilang, loh Beb, kalau ini harus pesan karena ini cepat habis. Oh ya sudah, saya pesan. Nah kalau tidak ada, berarti belum takdir. Itu saya bilang gitu kaget. Masya Allah, iya ya. Semua itu takdirnya Allah. Lalu siapa? Lah kalau dari takdir Allah bagaimana? Saya pikir itu biasa, tapi bagi beberapa orang itu iya ya. Kalau dari takdir Allah ya nggak bisa. Kaget dia bilang, mereka itu kan biasa. Kan tidak ada yang maksudnya bukan sesuatu pencapaian ini, cuma mengatakan ya berarti belum ditakdir Allah. Kaget. Seakan-akan kok kita itu tidak mikir bahwa aturannya itu ditakdirkan oleh Gusti. Nah begitu, padahal semua diatur siapa? Nah diatur pangeran. Terima gak terima diatur pangeran. Mau terima yaitu aturannya Allah, tidak terima. Ada obatnya hasud itu apa? Doakan orang yang dihasuti. Oh kita tidak senang tetangga kita mendapatkan tanahnya terbeli mahal sehingga dia jadi kaya mendadak. Terus hati itu ada rasa, kok bukan saya, kok gini, padahal dia itu ahli maksiat. Nah kalau begitu ada bisikan seperti itu, langsung doakan, ya Allah berikanlah kebaikan kepada tetangga saya. Itu caranya. Kalau perlu diberi makanan, tidak usah dikasih racun. Dikasih makanan, dikasih hadiah. Memerangi hati seperti itu, hati itu panas ya. Pertamanya panas, sakit hati begitu kan. Memerangi hati itu dia tidak mau 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nanti kalau kebiasaan, ono enak malah. Ono kroso enak, ada rasa enak ya katanya ulama begitu. Ono rasa enak kata beliau begitu ya. Kalau kita ya mungkin dia loro terus. Kalau ulama mengatakan memerangi hawa nafsu itu kalau kamu biasakan, suatu saat kamu akan merasakan enaknya. Seperti sesuatu itu kalau dipaksa lama-lama bisa jadi enak, walaupun pasti berat. Orang pertama merokok itu tidak langsung enak, dia sakit dulu, batuk, muntah dulu berkali-kali, nanti dia baru merasakan enaknya. Kan begitu. Padahal rasanya awalnya itu sakit dulu, lama-lama merasakan enak, padahal dia tidak tahu enaknya di mana. Tapi akhirnya lama-lama enak, kan begitu. Nah, maka ada beberapa ulama yang mengatakan
inilah dikatakan oleh Imam Abu Ayyub As-Sikhtiyani. Beliau mengatakan, inilah atrukul lubsat thawbil jadid khasyata an yuhditha fi jayrani hasan. Saya tidak pakai baju baru keluar. Kasihan tetangga saya karena ini orangnya iri dengki terus. Lebih baik saya pakai baju biasa-biasa saja. Daripada saya kalau keluar pakai baju baru, saya tahu dia langsung hasut, nanti dia dapat dosa. Sampai begitu saking kasihannya sama tetangganya. Bukan tambah diiming-iming, Pak. Ya, bukan tambah ngece. Dan ada juga ahli para sholihin yang mengatakan rubbama taraktu istimala syai' li ajli ikhwani yaquluna min aina lahu hadha. Kadang-kadang kita meninggalkan menggunakan sesuatu karena saya menjaga dari beberapa teman saya yang saya tahu kalau dia melihat saya pakai sesuatu, dia pasti tanya. Jadi kalau saya pakai sama dia, karena saya tahu dia itu orangnya suka hasud. Jadi kalau sudah hasud, kasihan, rugi dia, dosa besar. Hasud itu bukan dosa kecil, dosa besar. Hasud, tidak terima sama Allah berarti. Rezeki tidak mesti karena ada kemarin saya ketemu sama Ustadz, nah, dia bilang tidak mesti ibadah itu nggarai rezeki banyak. Betul memang. Rezeki itu, ibadah itu membuat rezeki barokah, bukan menambah jadi banyak. Orang ngaji ditambah oleh Allah pasti. Tapi tidak selalu yang berilmu, yang ngaji, ahli ibadah terus oke. Tidak ada hubungannya. Kalau seandainya yang ahli ibadah itu soge, orang Yaman itu paling soge. Bukan. Kalau misalnya ahli maksiat itu akan jadi miskin, orang kafir ini tidak ada yang soge. Tiba-tiba orang kafir banyak yang kaya, orang yang ahli ibadah malah banyak yang tidak punya. Rasulullah SAW kadang 3 hari tidak makan sama sekali. Apa Rasulullah kurang ibadah? Wong kita ibadah aja niru Rasul. Enggak. Jadi tidak ada hubungannya. Kalau jadi berkah, iya. Aku kira sholat rezekiku kok pancet lu ya, jangan dihitung begitu. Orang kafir itu gak sembahyang soge. Wis nek gak sembahyang aja soge. Nah, repot nanti. Akhirnya repot. Jadi ibadah itu akan menambah keberkahan. Kalau waktunya ditambah oleh Allah pasti ditambah. Kalau waktunya ditambah oleh Allah pasti ditambah. Kalau tidak ditambah, Allah tahu itu yang terbaik. Semua untuk mukmin itu pasti baik. Tidak mesti ditambah rizkinya. Malah Nabi Muhammad mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang ditambah Allah mengharapkan kebaikan untuknya, maka dia akan ditambah ilmunya, bukan ditambah rizkinya, ditambah ilmunya. Ditambah rizki, ditambahi senang sedekah. Nah itu berarti rizki buat dia luar biasa. Malah orang kalau tidak terlalu banyak rizkinya, dia masih mau sodako, kapasitas persentase sedekahnya itu jauh lebih besar daripada orang-orang yang biasa. Orang-orang yang kaya, orang kaya punya 1 miliar sodako 10 juta, berarti 1% dari hartanya. Orang biasa punya 1 juta, sodakonya 100 ribu, 10%, ya besaran yang 1 juta. Besaran yang tidak punya 1 miliar, karena Allah ngitung persentase, bukan ngitung jumlahnya. Terus kemudian juga pernah satu kejadian, zaman ada raja yang males, raja yang senang sama satu ulama, menterinya hasud, menterinya iki ustadz iki sing garai, ya, yang bikin kita jadi tidak diperhatikan sama raja. Ustadznya dipanggil sama raja, dikasih segala macam, udang dikasih, hasud si menteri. Kata menteri ini tak fitnah saja. Rajanya didatangi, raja mohon maaf ya, jadi kan kok seneng sama ustadz itu. Kata rajanya, ini ustadz baik ya, modern ini. Katanya si menterinya, iya tapi dia itu sebetulnya selalu menghina jenengan sambil bilang bahwa mulut jenengan baunya bau laraan. Masa? Tidak mungkin loh. Coba aja kalau datang besok dipanggil sama menteri. Kata menteri, kamu dipanggil raja, besok harus nanti jam 11, setengah 10 sudah datang. Jam 10 datang. Sebelum masuk raja, ini makanan kamu disuruh makan sama raja. Saya disuruh makan ini, iya bawang tok. Ini disuruh makan raja, iya dimakan sama dia bawangnya. Bau tidak enak mulutnya. Akhirnya cuci tangan, dia dipanggil raja. Sekarang kamu sekarang. Loh, ini masih bawang tok. Saya tak sikatan pakai siwak. Udah ada lagi raja sudah ketemu. Cepat-cepat ke raja dia. Akhirnya dia ngomong sama raja, ditutup mulutnya, takut supaya tidak sampai mulutnya ini
bau laraan, ketika bau sampah ketika ngomong dengan raja. Jadi ditutup karena masker belum ada waktu itu. Jadi dia begini, maaf raja, rajanya mulai, kenapa kamu kok nutupi mulutmu? Anu raja, enggak apa-apa, cuman ya wis begini. Lah ya kenapa enggak kamu buka? Jangan raja, jangan. Lalu kamu kenapa? Tin kenapa Tin? Dia bilang, enggak mau, tetap aja. Oh benar ini. Ya sudah, sebentar, tolong ambilkan pulpen kan, jumlah pulpen. Ya ini nanti dikasih ke gudang ya, bagian gudang. Oke. Tapi gudang bukan gudang yang biasanya Pak Ustaz, gudang A. Oke. Dikasih, tidak dibuka ini. Ditulis sama rajanya, kalau si pembawa surat ini masuk ke gudang langsung banteng saja. Itu tempatnya pembunuhan, dibunuh di situ. Biasanya di gudang A, sekarang ke gudang sebelah sana. Oh mungkin ini lebih banyak ya, hadiahnya. Dibawa suratnya, dilihat sama menteri itu dari jauh. Rajanya masuk kamar. Jadi ini si menteri, dia kayak imam. Ini orang repot betul. Sudah saya fitnah masih dikasih hadiah sama raja. Diambil suratnya sama si menteri. Sini sama. Wes, saya tuh benci sama jenengan. Terus terang saya iri sama jenengan. Kok bisa sama dekat ini? Loh, saya enggak tahu. Sini saya buang. Saya bawa saya ambil saya hadiahnya. Jadi Ustaz, ya monggo kalau memang jenengan mau begitu, saya sabar. Diambil, dibawa ke yang bagian jaga, dilihat. Sampai disuruh bawa ini, saya benar. Loh, enggak percaya? Dari raja ini. Lah ya, sampai yang disuruh bawa ini. Saya, siapa yang bawa kalau bukan saya? Menteri Pak. Ya Mas. Sepurane, mohon maaf saya kalau punya salah sama sampean. Loh kok, bisa sampean masuk dulu. Mari silakan masuk, sampean duduk di pinggir. Duduk. Pikirnya dia mau dapat mobil baru. Tahu-tahu disuruh duduk. Loh kenapa? Loh ini suratnya. Loh kok ternyata kenapa? Saya udah disuruh bunuh sama raja. Loh salah. Loh mana tuh saya? Loh oh ini tadi suratnya. Kamu sudah masuk, ini dari raja ya? Dari raja, tidak boleh. Kalau sudah dari raja kamu bawa ya tidak boleh. Sikat kepalanya, mati langsung di sini. Ustadznya pulang. Kok kadung dipangan Cino. Terus kadung nanti diapa? Dipanggil Ustadz, dipanggil raja Ustadz. Setelah beberapa hari datang, biasa dia. Kamu kenapa kemarin dulu itu kejadian gimana? Saya tidak tahu. Katanya kamu itu suka nutup mulut karena bau mulut saya. Enggak pernah. Kenapa kamu 2 hari yang lalu kalau ngomong begini? Ya kan sekarang lagi pandemi Pak. Nah, soalnya saya itu baru dikasih makan sama menteri itu kasih bawang. Oh berarti dia yang ruwet. Kenapa dia? Kamu tuh katanya kalau saya ngomong bau mulut saya itu busuk. Katanya menteri itu. Loh, enggak saya pernah bilang begitu. Saya jaga supaya tidak kena bau mulut saya tidak kena ke hidung jenengan. Oh berarti dia itu hasut. Nah terus sebetulnya saya itu mohon maaf Ustaz, salim Ustaz. Saya kemarin mau bunuh jenengan. Astagfirullahaladzim. Nah sekarang saya kasih surat, ternyata dia curi suratnya. Terus sekarang mana? Kok mati sudah dikubur. Alhamdulillah. Akhirnya dia mati karena kehasutannya. Sampai nipu seperti itu. Hal hasud la yasud. Dan itu kejadian nyata yang sangat viral waktu itu. Orang hasud akhirnya mati di tangan raja. Barakallahu. Semoga selamat hasud dari sekarang. Sampai Allah mengatakan wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kebejatan, keburukannya orang yang hasud kalau lagi kumat. Itu sampai dijadikan surat sama Allah, dijadikan ayat sama Allah. Wa min syarri, dan dari keburukan hasid, orang yang hasud jika sedang kumat.